Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas beginilah tampaknya orang tua temannya Upin Ipin dan juga ada gambarannya gitu. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Mak Abah sayang Ros. Sayang sangat-sangat. Sampai cium-cium akak. Oke, jadi Kak Ros ini ceritanya lagi mimpi indah ya pada malam hari. Dan di mimpinya ini dia ini jadi anak kecil lagi dan didatangi oleh ayah dan ibunya, kemudian dipeluk gitu sambil dicium-cium. Nah kemudian lagi Kak Ros ini diajak ke taman bermain ya, dari main jungkat-jungkit, prosotan, dan lain-lain sampai dikasih boneka. Kemudian bisa dilihat Kak Ros ini dicium pipinya oleh mamahnya. Nah bisa dilihat ya, mamahnya Kak Ros ini mirip banget sama Kak Ros ya. Bedanya rambutnya lebih panjang aja, dari tipe dagunya atau mukanya tuh sama. Nah kemudian ada lagi nih cerita dari Uncle Mutuk, Tok Dalang, dan Uncle Ahtong bahwa ayahnya Upin Ipin ini dulu rajin ya berjualan dan juga ibunya juga rajin gitu. Dan akhirnya mereka ini berjodoh ya di sana. Dan bisa dibilang warga kampung Durian Runtuh itu bangga karena ayah dan ibu Upin Ipin adalah orang pertama yang mendapat gelar sarjana dan mempunyai profesi yang bagus gitu. Ibunya jadi perawat, bapaknya ini jadi tentara. Nah kemudian Upin Ipin kan iri ya pengen mimpi kayak gitu juga. Dan akhirnya terkabul nih mimpinya. Kemudian di saat hujan itu mereka tiba-tiba tidur ya sambil ngerjain tugas. Dan bisa dibilang mimpinya sama kayak Kak Ros tadi. Dia ini didatangi oleh ayah dan ibunya. Dan bisa dilihat ya kayak di kudang-kudang lah kalau bahasa Indonesianya kita tahu di apa ya? Ya di ayo anakku anu kayak gitu deh. Kudang-kudang kalau bahasa gua. Dan bisa dilihat ya, ayahnya Upin Ipin ini berbewok dan berjenggot nyambung gitu. Nah kalau ibunya makin jelas ya tuh, rambutnya itu berponi serta kayak ada ponytailnya gitulah, kayak Kak Ros banget lah ya. Nah bisa dilihat ayahnya Upin Ipin ini mirip banget sama Bang Roy nih. Kalau kalian pengen tahu Bang Roy itu kayak gini, kurang lebih mirip. Dan pada scene akhirnya bisa dilihat ya, makin mirip dari hidungnya, dagunya, mulutnya itu mirip banget sama Kak Ros. Dan kalau ayahnya Upin Ipin ini ya keren kayak Bang Roy gitu deh kurang lebih. Jadi bisa dibilang kurang lebih ini ya penampakan 3/4 atau setengah lah mukanya. Nanti juga lama-lama kelihatan ya sedikit demi sedikit gitu. Susanti! Halo! Selamat lebaran semua. Aku senang banget bisa menyambut lebaran sama kakek dan semua saudara-saudara di sini. Susanti, jangan lupa balik. Tahukah teman-teman bahwa di salah satu episode Hari Raya bisa dilihat ya, Susanti ini pulang ke Indonesia. Dan akhirnya Susanti ini video call teman-teman yang lagi berada di rumahnya Upin Ipin nih. Jadi lebaran gitu di rumahnya Upin Ipin, kemudian Susanti ini video call gitu. Dan bisa dilihat Susanti ini seneng banget ya kayak pulang ke Indonesia. Dan bisa dilihat di sana itu ada kakek-kakek yang lewat, dan itu adalah kakeknya ya pas Susanti kenalin tuh. Jadi kayak halo kayak gitu malu-malu. Dan kemudian sebelahnya itu ada saudaranya Susanti ya, bisa dibilang omnya mungkin ya, atau seumuran gue lah. Dan tangannya kayak gituin ke Susanti tuh kayak tangan dua gitu deh. Nah intinya itu salah satu atau beberapa keluarganya Susanti yang kelihatan ya di Indonesia. Dan mungkin pasti masih banyak lagi gitu. 9. Oke, yang ini yaitu ibunya Ijat atau orang tuanya Ijat ya. Jadi orang tuanya Ijat ini pertama kali muncul atau kelihatan pas episode Gigi tuh.
yang kata Ijat takut gak mau periksa gigi. Akhirnya ibunya, udahlah nak, kayak nenang-nenangin gitu. Nah ibunya Ijat ini jualan di depan sekolah. Nah selanjutnya ini terlihat di saat Ijat pas sunat itu, yang Ijat kabur dari tempat sunat massal. Ya intinya ibunya baru kelihatan ya. Bapaknya ini sampai sekarang kita belum pernah lihat, entah kemana atau di mana gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk yang satu ini. Delapan. Oke, yang ini yaitu penampakan ibunya Fizi ya. Jadi setelah kejadian Fizi agak merendahkan Upin Ipin tuh yang kata nggak ada surga, ya yang bahasanya nyeplos kayak gitu. Banyak nih yang nanya, emangnya Fizi punya ibu? Selama ini aja kan nggak pernah kelihatan gitu ya. Jadi ibunya Fizi ini kelihatan pada musim 6, tepatnya saat penerimaan murid baru TK Tadika Mesra. Jadi Fizi ini diantar sama ibunya. Ibunya Fizi juga terlihat tuh saat anak kelas aman menampilkan pertunjukan serigala dan biri-biri ya. Dan bisa kalian lihat, ibunya Fizi tuh di sana menyaksikan sambil bertepuk tangan, yang duduk di belakang ayahnya Jarjit. Dan yang terakhir ini terlihat lagi saat episode Boria-Boria ya. Bisa dilihat di sana ibunya Fizi lagi-lagi duduk dan menyaksikan sambil bertepuk tangan tuh ya. Yang melihat anak TK Tadika Mesra menampilkan pertunjukan Boria suka-suka ya. 7. Nah, kalau yang ini itu udah pasti pada tahu ya. Jadi ortunya Mail yang sering kelihatan yaitu ibunya, terlebih lagi selalu terlihat saat dagang ya. Jadi ibunya Mail ini jualan ayam goreng dengan bantuan Mail. Nah, bapaknya Mail kemana nih? Namanya Mail aja kan Ismail bin Mail. Otomatis nama bapaknya yaitu Mail gitu loh. Ya Mail kayak gitu. Apakah Pak Mail yang di movie Geng Pengembaraan Bermula? Ya jelas bukan. Opa dan Tok Dalang serta yang lain itu nggak kenal sama Pak Mail. Jadi pas Bang Saleh ngomong nyebut Pak Mail, dia tuh nggak kenal. Jadi otomatis bukan Pak Mail warga kampung Durian Runtuh. Nah kemungkinan ada gambarannya ya, saat Mail remaja atau mungkin gambaran bapaknya Mail kayak gini nih. Ini adalah beberapa foto dari film pendek Last Kopak Q atau Last Kopek yang berjudul itu Ingat ya kalau nggak salah. Nah di sana ada abang-abang yang terlihat memiliki rambut mangkok belah tengah tuh kayak Mail. Jadi kemungkinan kayak gitu deh. Kayak yang gue bilang tadi ya intinya. Ini tuh Mail dewasa atau bapaknya Mail. Ya kurang lebih kayak gitu. Buat yang tahu bapaknya Mail itu siapa bisa komen di bawah ya. 6. Nah, yang ini yaitu orang tua dari si yang tidak pernah ngomong ya di TK Tadika Mesra dan keluarnya itu tiba-tiba, yaitu Fathia. Nah, orang tua Fathia terlihat pada episode Culik juga tuh, meskipun nggak ditampakin sih wajahnya. Ya kalau menurut gue sih, ibunya Fathia ini mirip salah satu warga kampung Durian Runtuh. Iya kayak gitu, kalau dilihat dari potongan rambutnya dari belakang gitu loh. Ya emang sih ini anak bener-bener mistis, maksudnya misterius dan juga orang tuanya gitu loh. Ya gitu deh kurang lebih, gue juga bingung mukanya kayak gimana. Tapi pokoknya mirip deh sama warga kampung Durian Runtuh. 5. Oke, yang ini mungkin banyak ya yang berpendapat bahwa mereka bertiga ini, yaitu ayah Badrul dan juga Zul ini memiliki wajah yang sama gitu ya. Yang pertama yaitu Badrul dengan Zul. Banyak yang bilang bahwa Zul adalah penampakan saat kecilnya Badrul atau kecilnya Badrul. Dan juga Zul itu besarnya atau pas remaja itu jadi kayak Badrul gitu. Yang bisa dilihat dari jenis wajah atau mukanya itu sama. Dan juga selanjutnya yaitu dari rambutnya yang belah tengah. Oke, yang kedua yaitu Badrul dan ayah Badrul. Ya kalau ini sih mungkin bisa dibilang bahwa mereka memiliki hubungan darah atau sedarah, yaitu sebagai ayah dan anak. Jadi udah pasti nih 100% lah ya, Badrul itu bakal ngikut wajah, kelakuan, dan sejenisnya itu dari orang tuanya. Yang kebenaran mirip yaitu dengan bapaknya atau ayahnya, yaitu ayah Badrul. Baik dari jenis wajahnya dan juga jenis dari rambutnya. Ditambah lagi, mungkin kalau Badrul tua akan menjadi bapak, itu bakal nambah kumis tuh, yang kata kumisnya kayak lele gitu. Ya udahlah, mungkin gitu. Oke, yang ketiga yaitu Zul, Badrul, dan ayah Badrul.
Jadi menurut gua bisa gue tarik kesimpulan nih, yaitu tokoh yang dibuat SK Pakyu ini mirip Zul, Badrul, dan Badrul itu kecilnya kayak Zul, gedenya kayak Badrul, dan kalau gede itu bisa jadi kayak bapaknya Badrul ditambah kumis. Ya maksudnya maksud jenis karakternya ya, begitupun sebaliknya. Tempat. Oke, kalau yang ini yaitu orang tuanya Mei Mei ya. Nah, orang tuanya Mei Mei pertama kali terlihat itu pas lagi tahun baruan Cina. Jadi bisa dilihat langsung deh. Di rumahnya Mei Mei ini lagi rame banget dah, dan lagi merayakan tahun baru bersama warga kampung Durian Runtuh. Maksudnya tahun baru Cina ya. Nah, lihat tuh, ibunya Mei Mei ini layaknya orang yang berketurunan Cina ya. Ya emang sih, yaitu imut-imut, putih, dan pastinya itu mirip Mei Mei ya. Dan yang selanjutnya itu terlihat saat musim baru ya, tepatnya di episode Barang Bayi Bareng Kita. Nah, di sana terlihat Mei Mei dan ibunya itu lagi belanja barang tempatan ya. Dan akhirnya Mei Mei itu dipanggil ibunya. Ya, kurang lebih gitulah ya ibunya Mei Mei. Kalau menurut gua, bapaknya Mei Mei itu juga mungkin keturunan Cina atau pribumi Malaysia gitu. Ya intinya ada darah Cinanya lah, kayak gitu. Mungkin bagi yang tahu bisa komen di bawah. Tiga. Oke, kalau ayahnya Raju ini udah pasti pada tahu semua ya yang nonton Upin Ipin. Jadi namanya yaitu Uncle Mutu yang berjualan di kedai Mutu. Dan yang pakai sarung sama kaos dalam doang tuh ya warna putih kalau kemana-mana. Iya gitu. Pada musim-musim terbaru ini, Raju emang udah gak pernah kelihatan lagi ya. Terlebih lagi ibunya yang dari season 1 gak pernah kelihatan. Nah, di foto ini ibunya Raju tuh pas masih muda, yang sebelum nikah sama Uncle Mutu, dan namanya yaitu Aci, yang juga merupakan orang India dengan kulit yang kecoklat-coklatan dan ada tanda titik merah di dahinya ya. Dan akhirnya yang menikah sama Uncle Mutu setelah momen mengantri di telepon umum tuh yang antrinya panjang banget, yang ada Tok Dalang juga, dan akhirnya ngobrol di warungnya Uncle Mutu. Nah, pokoknya itu deh penampakan ibunya Raju. Dua. Nah, kalau yang ini yaitu di saat Upin Ipin dan Opah mau ngebuat baju lebaran custom ke Bang Saleh. Itu Bang Salehnya tutupan pintu, dan Opah bilang kayaknya Bang Saleh itu pulang kampung, soalnya kan punya orang tua juga gitu loh. Nah, pada scene ini bisa dilihat ya, di sana itu Abang Saleh terlihat bertemu sanak saudaranya dan keluarganya, serta orang tuanya tuh mungkin yang ada di sana salah satunya. Meskipun hanya gambar, tapi ini memberi kita gambaran lah ya. Setidaknya Bang Saleh ini meskipun tinggal sebatang kara di kampung Durian Runtuh, itu punya keluarga ternyata. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi intinya tuh Bang Saleh pulang kampung, ya pulang kota sih kalau bisa dibilang, dan bertemu orang tuanya dan terus salim. Ya kayak kita lah lebaran gitu loh bahasanya. Ya kurang lebih gitu. Satu. Oke, kalau ayahnya Ehsan ini udah pasti pada tahu ya, soalnya sering kelihatan di berbagai scene. Jadi intinya ayahnya Ehsan ini tinggi, agak gemuk sedikit, dan memakai kacamata. Jadi intinya kurang lebih mirip Ehsan banget lah ya. Nah, kalau yang kedua ini bisa dilihat pada scene tadi ya. Ehsan itu mengupload foto telur dan juga selfie-nya ke Instagram versi Dunia Upin Ipin. Nah, bisa dilihat bahwa username Instagram Ehsan yaitu @resepiehsan. Dan sedang berada di kampung Durian Runtuh tuh yang di lokasinya ya. Banyak kan yang nanya ibunya Ehsan itu pergi kemana bang, kok gak pernah kelihatan. Nah di sini kita jawab nih, kelihatan kan yang nge-like fotonya Ehsan itu salah satunya itu ibunya Ehsan dengan username IG yaitu @mumiehsan atau maminya Ehsan gitu ya. Dan juga bukti bahwa maminya Ehsan itu ada di rumah. Bisa dibaca captionnya ya. Intinya sih gini, bahwa Ehsan minta masakin telur ini sama maminya nanti malam gitu.